Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku pada teman-teman semua. Hadir kembali saya Sendung Tok, channel tentang pengetahuan khususnya bambu unik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, rezeki lancar, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya bolang di Proya Kabupaten Cilacap. Ini tidak jauh dari perkotaan karena ini di dekat rel kereta api ini. Nah, saya ingin berbagi pengetahuan tentang ciri-ciri sebuah keunikan yang ada di alam. Jadi kita bolang apabila melihat rumpun yang model kayak gini, ini harus diteliti secara jeli. Karena apa? Biasanya kalau sesuai ciri-ciri ini ada berbagai keunikannya, berbagai pakem dalam satu rumpun. Nah, cuman ini mini atau kecil yang biasa buat bandul-bandul kunci, tas dan lain-lain. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Kita langsung saja. Karena apa? Kita harus tahu ciri-cirinya, tidak asal bolang. Walaupun kalau kita bolang faktor rezeki yang menentukan, tapi kita juga harus bisa menentukan ciri-cirinya, baik pohonnya, tempatnya, dan lain-lain. Kita harus jeli. Nah, ini teman-teman. Jadi apabila teman-teman melihat rumpun kayak gini, ini khusus untuk bambu ampel teman-teman. Kalau melihat rumpun yang lebat kayak gini, ini harus diteliti secara jeli. Cuman yaitu syaratnya kita harus jeli, terus kita harus hati-hati karena terkadang ada ularnya. Jadi kalau melihat yang kayak gini, pertama kita harus goyang-goyangan kayak gini teman-teman. Apa? Biar hewan, ular dan lainnya itu hilang. Nah, itu yang pertama. Karena apa? Tetap keselamatan kita harus dijaga. Yang penting apa? Kita harus hati-hati. Oke, kita langsung saja teman-teman. Kita cari apakah benar apabila rumpun kayak gini nih banyak keunikannya. Nah, ini mohon maaf ini karena ini tempatnya sangat rimbun. Nah, ini dan perlu saya garis bawahi, ini untuk jenis bambu ampel teman-teman. Bambu ampel yang bekas tebangan, bekas ditebang tapi sampai bawah. Kalau ditebang atas, walaupun rimbun kayak gini, ini biasanya tidak ada. Nah, yang ada ini yang bekas babadan bawah teman-teman. Nah, seperti itu tuh. Nah, kita cari tempat yang agak mudah ini. Oke, kita langsung lanjut. Nah, ini perlu kejelian teman-teman. Teliti juga harus benar-benar hati-hati. Ya, kita cari posisi yang gampang ini. Nah, ini teman-teman, ini yang bekas babadan yang dari bawah ini. Nah, ini biasanya kalau model kayak gini nih, keunikannya ini lumayan banyak teman-teman, lumayan
banyak, cuman itu kecil-kecil mini, cocok buat bandul-bandul kunci, tas dan lain. Oke, kita langsung saja kita teliti apa saja yang ada di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sambung rosok. Nah, ini biasanya kalau ditemukan satu, biasanya ini rombongan teman-teman. Yang lain ada, kita cari lagi. Nah, ini ada lagi teman-teman. Nah, ini masih, yang ini masih SR. Ini sekilas kayak Sabdo. Nah, ini sekilas ini kayak Sabdo, tapi kalau kita lihat bawahnya ini menyambung alisnya, jadi ini masih sambung rosok. Nah, ini yang ranting lagi, ini cabang ini teman-teman. Nah, ini ya, ini cabang. Kalau kebanyakan orang bilang dampit, ada yang bilang bambu kembar. Ini nih, yang ini nih teman-teman. Nah, ini bambu cabang. Nah, ini kita cari lagi teman-teman. Ini biasanya ini rombongan banyak. Ini khusus untuk bambu ampel teman-teman, bambu ampel yang bekas di tebang bawah. Ini biasanya lumayan banyak teman-teman. Nah, ini masih sama, ini masih didominasi sambung rosok. Nah, ini udah. Nah, ini dapat, ini ya juga istimewa. Nah, ini bambu sama ini dampit ini teman-teman. Dampit, ini dampit, terus cabangnya ini selendang mukti. Ini selendang mukti, cuman ini masih belum jelas ini selendang mukti atau bambu yang melilit.
Nah ini nih. Nah biasanya ada pula pati lele biasanya kalau nah ini malah sarangnya ini dampit 3 ini, selendang mukti dampit 3. Nah ini kita cari lagi teman-teman. Nah ini lagi nih teman-teman. Nah ini bisa panen ini teman-teman, karena ini rumpunya ini masih banyak. Ini selendang mukti atau bambu yang melilit. Nah ini bambu yang melilit. Nah itu teman-teman, buat pembelajaran kita bahwa kalau kita bolang harus bisa melihat fisik bambunya. Jadi apa, insya Allah kalau kita mengetahui itu akan mendapatkan hasil yang lumayan. Ini termasuk lumayan ini teman-teman. Nah ini selendang mukti ini. Nah, kemungkinan ini masih banyak. Nah ini sebuah pengetahuan bagi kita. Oke, mungkin saya akhiri dulu karena ini saya mau mencari lagi. Insya Allah apabila teman-teman melihat bambu model kayak gini, bambu ampel yang bekas ditebang dari bawah, nah itu harus kita cari, kita teliti benar-benar. Insya Allah ada banyak keunikannya. Biasanya ada dampit, selendang mukti, sambung roso, pati lele, dan lain-lain. Cuman ini pati lelenya belum ketemu, tapi insya Allah ada. Karena apa? Biasanya itu satu paket, pati lele, dampit, selendang mukti, sambung roso. Itu ini bahan buat gantungan kunci. Oke, insya Allah paham teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam santun kepada teman-teman semua.